peralihan dari perendahan diri menuju pemuliaan, dari kerendahan diri menuju dimuliakan oleh Allah Bapa. Mari coba kita kembali memperhatikan bagian yang baru saja kita baca tadi, Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36 secara khusus. Kalau Bapak Ibu lihat dengan jelas di situ, kita akan menemukan satu posisi di mana Yesus itu direndahkan, tetapi kemudian ditinggikan. Ayat 36, buat di situ dikatakan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Di sini terjadi satu penjelasan tentang betapa rendahnya Yesus Kristus itu menyatakan kasihnya. Dia merendahkan dirinya sampai turun sedemikian rupa. Kalau kata Paulus dalam kitab Filipi, itu dia sampai mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia. Dan kemudian kita tahu bagaimana dari dia lahir dalam keadaan yang begitu rendah, lahir, kemudian akhirnya hidup di antara orang-orang yang berada di kalangan kelas bawah, kemudian bahkan mati pun mati disalib, bahkan mati disalib di antara dua penjahat yang begitu besar kejahatannya. Nah, disamakan dengan itu, maka di titik itu kita bisa melihat begitu dia sebagai Allah menyatakan kasihnya dengan merendahkan dirinya. Ini yang kita sebut di dalam pengakuan iman rasuli sebagai turun ke dalam kerajaan maut. Jadi dalam pengakuan iman rasuli kita tidak benar tidak mengakui bahwa memang setelah mati nanti dia benar-benar turun lagi, enggak. Tapi ketika kita katakan turun dalam kerajaan maut seperti itu untuk menunjukkan dia benar-benar mati, benar-benar menderita, benar-benar merendahin dirinya karena kasihnya. Yesus yang adalah Allah begitu merendahkan dirinya. Tetapi kebangkitan itu menjadi satu titik peralihan di mana dia yang disalibkan itu, dia yang ditolak oleh manusia berdosa itu, sekarang ditinggikan oleh Allah. Yang memang puncaknya nanti pada waktu dia naik ke surga. Tetapi dia ditinggikan pada ayat 36 dikatakan oleh Allah sebagai Tuhan dan sebagai Kristus. Apa maksud ini? Berarti Yesus itu sebelumnya bukan Tuhan, Yesus itu sebelumnya bukan Kristus, bukan. Tetapi ini ingin menunjukkan bahwa Allah kemudian menerima karya dia, Allah kemudian menetapkan dia dan menyatakan bahwa memang dia adalah Tuhan dan Kristus. Dia yang disalibkan kemudian dinyatakan dan ditetapkan Allah sebagai Tuhan dan Kristus. Ini satu titik peralihan dari yang rendah kemudian sekarang dibangkitkan dan dimuliakan oleh Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu, tetapi apa kaitannya ketika dia dinyatakan sebagai Tuhan dan Kristus? Nah, di sini saya akan cepat. Sebagai Kristus itu berarti dia adalah juru selamat. Kristus di dalam padanan kata Yunani sama dengan Ibrani, Mesias. Itu sama-sama berarti yang diurapi, yang menunjukkan kepada juru selamat yang selama ini dinantikan oleh orang-orang Yahudi. Juru selamat yang sudah ditunggu-tunggu untuk bisa membebaskan mereka. Nah, Yesus itulah yang kemudian dibilang sebagai Kristus, sebagai juru selamat. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa memang hanya di dalam dia saja ada keselamatan, karena memang dia yang saat itu sekarang dimuliakan sebagai juru selamat, sebagai Kristus. Bahkan kalau kita perhatikan, tidak hanya sebagai Kristus, tapi juga dikatakan sebagai Tuhan. Tuhan saya pikir juga kita sudah sama-sama jelas sebenarnya katanya. Tuhan di dalam pengertian aslinya sebenarnya itu jelas menunjuk kepada Tuhan atau penguasa. Seringkali memang di dalam terjemahan Lord itu kadang membingungkan, kalau dalam terjemahan Inggris kadang bisa Tuhan atau Tuhan, tetapi sebenarnya itu sama, mengandung pengertian bahwa dia sebagai pemilik, sebagai raja, sebagai penguasa atas umat manusia. Bapak Ibu bisa coba bandingkan ini ya, Kisah 10 ayat 36 ya.